Yamudu yadayhi, lantas orang itu mengangkat kedua tangannya menuju ke langit. Terus hamba itu mengangkat tangannya menuju ke langit. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi wa man'amuhu haramun. Tetapi kemudian makanannya haram. Fahada dawa'un nafi'un muzillu didai. Yang namanya doa itu adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan segala jenis macam musibah dan penyakit. Yang doa ternyata segala sesuatu obat yang sangat bermanfaat untuk menghadapi segala macam jenis musibah, segala sesuatu yang kita tidak suka, segala macam jenis penyakit, baik penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Sekalipun Allah suwe 3 bulan, tidak apa-apa. Sing penting doa itu adalah ibadah, dicatat pahala. Catat pahala. Jadi jenengan doa terus dalam nuansa doa yang sama, kita catat ibadah terus. Karena doa ulung ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semakin suwe berarti kayak seperti sampai mendirikan sholat terus-terusan. Ikuwe kan karena gini. Ning kita kadang-kadang asumsinya karena permasalahannya udah doane sing penting 3 bulan ya. Dewek asumsinya salah di situ ya. Dewek dewek doa, tek pikiran ini udah masalah doane, tapi mikirnya sing penting 3 bulan. Padahal nek seandainya jenengan 3 bulan cepet, ada 2 kemungkinan. Kalau bahasa kitab di kitab yang lain, sampai 3 bulan cepat ada 2 kemungkinan. Boleh jadi tatkala Allah mengabulkan doa hamba itu dengan cepat, itu boleh jadi di antaranya hamba itu dibenci oleh Allah. Boleh jadi hamba itu dibenci oleh Allah. Seperti seumpama, yaitu ada seorang yang meminta-minta di depan rumah Anda. Sementara orang yang meminta-minta di depan rumah Anda orang yang sehat, bugar, dia tidak memiliki keluhan terhadap tubuhnya, ia meminta-minta. Jenengan deleng, ngomong sehat ngemis, ya mah, lebih baik cepat bunga aja, mengenai mending keribe. Ya seperti itu maksudnya. Ya jenengan boleh berdoa, kemudian cepat dikabulkan, boleh jadi Allah sengit tapi dia baik. Bukan mencuri apa? Baik cepat malaikat, mana jadi mengenai mending. Itu maksudnya itu kadang-kadang. Tapi beda. Kalau kemudian pengemisnya, misal peminta-pemintanya itu, dia orang yang cacat tubuhnya, juga kemudian rambutnya kusut, tubuhnya kumal pula, kita melihat juga dengan iba pandangannya. Kita iba memandangnya, hati pun seakan-akan ingin memeluknya, sehingga namanya dijod namada, jod umbe disit, udah 3 bulan kok, tapi dia disit. Dia kabulek kok ya, kan meminta kamane gue engkau sing dijaluk nang sampean engkau keri tapi siki madang disit tuh kena klambi itu seperti itu ki wong sing dicintai oleh Allah. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan tatkala hamba itu terkena musibah, tatkala hamba itu terkena satu bala, kemudian hamba itu datang kepadaku di malam-malamku atau di sepertiga malamku, dia mengangkat tangan, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Sambil kemudian dia menangis. Kata Allah, biarkan dia dulu. Biarkan dia mencurahkan air matanya untukku. Aku suka melihat hambaku itu seperti itu. Biarkan dia dulu seperti itu. Karena aku ingin kemudian yaitu menyayanginya dan merahmatinya. Masya Allah. Logikanya seperti tadi. Ini jadi mana aja khawatir. Suwe orang apa? Boleh jadi suwe memang kita adalah hamba Allah yang dieman. Mending sing dieman apa mending sing mau? Dewek soalnya instan pengennya instan tapi pengen lebih suka cepat. Waduh, jadi seperti itu. Kadang-kadang manusia seperti itu, ya kan? Kayak dalam lingkup Bali, apakah madam? Dan berikutnya. Walakin ghaflatul qalbi, akan tetapi sekalipun doa sangat bermanfaat untuk mengobati jenis penyakit seperti itu, tetapi yang namanya kelalaian hati itu dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan
kekuatan doa itu melemah. Tapi dengan lalai di dalam hati itu menjadikan doanya menjadi lemah. Wah, kan mau diomongna berbanding lurus dengan keimanan dan ketakwaannya masing-masing. Wakadzalika, sebagaimana pula dengan makanan yang haram. Langsung spesifik disebutkan oleh hadis Rasulullah, di mana yang namanya makanan haram ini akan membatalkan kekuatan doa dari segala sisi. Sing jenenge makanan haram membatalkan doa atau melemahkan doa, membatalkan kekuatan doa dari semua sisi. Sebagaimana disebutkan yaitu di dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya adalah 1015. Ahmad juz 2 328, sementara di Tirmidzi 2989. Di dalam hadis itu disebutkan, min hadis Abu Hurairah qala Rasulullah bersabda. Tatkala Rasulullah kemudian bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yuqbalu thayyibah. Sungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman dan memerintahkan kepada Rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Rasul, ya ayuhar Rasul, wahai sekalian Rasul, kulu makanlah min thayyibatin, itu dari sesuatu yang baik-baik, wal malu, dan beramalah solihat dengan amalan soleh. Sungguhnya aku Allah dengan apa saja yang kalian amalkan itu alimun, maha mengetahui. Sementara Allah tatkala memerintahkan kepada orang beriman, lafadznya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi kalimatnya ya ayyuhar rasul, yang kedua kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, kulu makanlah min thayyibatin, dari apa saja yang baik-baik dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kalau yang tadi surat Al-Mu'minun ayat 51. Setelah itu Rasulullah kemudian bersabda, "Tsumma dzakara rajul." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, yang dimana laki-laki itu yudilu syafar, yang panjang safarnya. Kita tahu kalau dalam fikih Islam, sampean kalau dalam bepergian jauh dari sini ke Bandung, asal perginya itu karena keriduan Allah, tujuannya benar, tidak bertujuan untuk maksiat kepada Allah, maka orang yang safar ini adalah waktu yang mustajab dia untuk berdoa. Kemudian nang ini diomong, nah Rasulullah lantas menyebutkan seorang laki-laki yutilu safar, yang dia panjang safarnya. Seharusnya kalau dia berdoa mudah dikabulkan karena dia ngepasi waktu safar. Dan berikutnya yang lebih mudah kemudian dikabulkan, dia adalah asna sa'arbara, dia kusut rambutnya, dekil tubuhnya karena perjalanan jauh sehingga menjadikan dia susah untuk mandi, dekil kusut rambutnya. Kalau orang seperti ini berdoa kepada Allah, kudune cepat dikabulkan, kudune cepat dikabulkan. Yamudu yadaihi, lantas orang itu mengangkat kedua tangannya menuju ke langit. Terus hamba itu mengangkat tangannya menuju ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi wa mad'amuhu haramun, tetapi kemudian makanannya haram. Makanannya makanan haram. Jangan jantung colongan bisa. Ayam ya ayam tanggane keping saja lah. Makanannya makanan haram, makanannya makanan haram. Kemudian wa malbusuhu haramun, pakaian juga pakaian haram. Endung nomor untuk lebih koko. Mentang-mentang lah kayaknya alhamdulillah untuk nomor udih lah kemen go apik-apik lah untuk lebih koko. Ini jenengannya pakaian haram. Ini jenengan kalau suatu saat berdoa, lihat pakaiannya. Apakah pakaian itu berasal dari harta benda yang haram? Karena permasalahannya kalau suatu saat pakaian, celana dan yang lain itu ternyata berasal dari harta benda yang haram, kita berdoa kepada Allah, kita terkena di sini. Pakainya pakaian yang haram, dia bil harami, dia hidup dengan cara-cara yang haram. Maka fa inni yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Boleh jadi mungkin terhalangnya doa
karena perkara permasalahan ini diantaranya karena pakaiannya haram, minumannya haram, dia hidup dengan segala sesuatu yang haram, bahkan dia dikelilingi dengan segala sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin lantas dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang seperti ini kalau suatu saat berdoa dan Allah mengabulkan aja GR, itu karena permasalahan sing dikabulkan doa di bojone atau anaknya atau teman-teman solehnya. Seperti itu, karena ini di dalam hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Wah, ternyata bahaya. Sing berbahaya ke makanan haram ya. Soalnya kadang-kadang pelakunya oleh kerasa. Ya. Kemudian sementara kalau diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, ini riwayat yang lain, riwayatnya adalah dari Abdullah bin Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud. Dari Abdullah anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab namanya kitab Az-Zuhud. Di dalam kitab Zuhud itu menyebutkan asoba Bani Israel, telah menimpa kepada kaum Bani Israel balaun bala atau musibah. Suatu saat Bani Israel tertimpa musibah. Kalimatnya demikian. Faharaju mahraja, lantas kemudian mereka semuanya keluar. Wa auhallahu azza wajal illa nabiyihim. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya, nabi mereka, yaitu Nabi Musa, untuk memberitahu kepada mereka. Tatkala Bani Israel tertimpa musibah, lantas Allah memberitahu kepada nabinya, yaitu Nabi Musa, untuk memberitahu kepada kaum Bani Israel itu. Lantas faqala, kemudian berkata, yaitu Nabi kepada mereka kaum Bani Israel, innakum tahrujuna illa sanidi bil abdani najisa. Bagaimana mungkin kalian itu semuanya keluar dari rumah-rumah kalian, sementara kalian itu adalah memiliki badan-badan yang najis. Badan-badan yang najis ini adalah badan yang telah dipenuhi dengan segala sesuatu yang haram. Di badannya najis sih. Maksudnya adalah dia ditumbuhi oleh segala sesuatu yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, itu seperti itu. Kemudian berikutnya, watarfanguna illa akfan. Kemudian kalian semuanya itu mengangkat itu kedua telapak tangan. Ini sekaligus menunjukkan dalil. Berarti ini dalil sekaligus tatkala berdoa disuruh mengangkat tangan. Sekalipun ada dua pendapat, silakan jangan pilih yang mana. Pendapat yang pertama tidak mengangkat tangan. Pendapat yang kedua mengangkat tangan. Setingginya setinggi sini, gini, dirapatkan. Seperti itu. Wallahualam bisawab, karena ini dua pendapat. Silakan jangan mau pilih yang mana. Kalau saya pribadi kondisional, kadang-kadang yang tidak mengangkat tangan, kadang-kadang yang mengangkat tangan. Yang betul-betul mengangkat tangan semuanya sholat istisqa. Naik lagi kemudian posisi khutbah Jumat, malah justru tidak mengangkat tangan. Tapi seperti ini. Karena kendongan khutbah Jumat, khotibnya kudunya seperti ini. Ada tukang khotib sing dongannya seperti ini, padahal sunnah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ini ya, ini jarang. Padahal itu sunnah. Ya sunnah seperti ini, mengatakannya. Untuk kampanye ini ya, la ilaha illallah ini. Seperti itu, ini jarang dilakukan. Padahal sunnah seperti itu. Dan berikutnya, ini berarti menunjukkan dalil bahwa mengangkat tangan ini bagian dari sesuatu yang dicontohkan dalam hadisnya. Sekalipun pendapat yang lain adalah tidak mengangkat tangan. Wa man la'tum biha buyutukum minal haram. Sementara kemudian kalian memenuhi rumah-rumah kalian dengan segala sesuatu yang haram. Alhamdulillah istadaghadabingalaikum. Sungguh sampai hari ini engkau sekalian semuanya itu telah sampai kepada puncak-puncak kemurkaan Allah. Lantas bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya? Walam tazdadu minni. Tidaklah kalian semuanya itu berdoa kecuali menambah kepada diriku Allah. Illa bu'dah, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ana wong donga kami Allah ora jere tambah cedek tapi malah tambah atau permasalahan apa? Karena dia dikelilingi dengan segala sesuatu yang haram. Lucu-lucu kan cokana nak wala nyola kurang-kurang oleh donga, berarti kudu dicek apa yang sebetulnya terjadi oleh diri kita semuanya. Di antaranya itu
Mungkin ada yang mau ditanyakan besok, berarti kalau ini masih selanjutnya. Ini selang-seling aja ya, maksudnya sebetulnya ini kan bab dosa ya. Sengaja tak balik mengenek aja dosa terus jadi men selang-seling ya. Ya kitab yang sama, ini kitab yang sama, cuma ini kan bab dosa. Kayak poinnya saya balik dari awal. Men kelihatannya selang-seling gitu. Men sampai ora bosen nih. Nek dosa itu saya gelem mana setahun pertemuan kok dosa terus ya. Sehingga tak balik-balik gitu. Nanti kok balik mending mengana gitu. Seperti itu. Jadi orang urut kalau yang panjenengan pegang kitabnya. Ya gimana? Mukminin. Iya. Dengan misalkan orang-orang kafir. Dari realita kehidupan itu banyak sekali perbedaannya. Iya. Ya, di antaranya mungkin karena pengaruh masalah doa juga. Ya, di antaranya misalkan saya itu minta harta atau dan lain sebagainya. Iya. Sedangkan orang-orang kafir kan tidak pernah berdoa. Iya, tapi hartanya apa ya? Iya. Iya, Itu gimana ya? Ya ini sebetulnya bab itu telah disinggung di kitab Tadkiro. Di bab Tadkiro itu disebutkan di bab judul babnya itu Al-Maut Kafaratul Mukmin. Kematian adalah kafarat mukmin. Di bab itu kemudian disebutkan hadis. Di antaranya hadis itu menunjukkan seperti ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika melihat orang beriman itu dia memiliki dosa-dosa, nanti aku akan balas dosa-dosanya itu di dunia. Sampai orang mukmin nek dosa-dosa dibalas tentunya. Balasannya mulai dari minal alami, mulai dari penyakit. Sampai nek sakit mulanya jenengane kafaratul dunub atau kafarat dosa. Yang kedua kesusahan. Susahnya sampean wong beriman dicatat pahala karena untuk ngampuni dosanya sampean. Kemudian segala sesuatu yang memayahkan di dalam hidup. Kalau sampean payah, berpayah-payah. Yang berikutnya adalah itu segala sesuatu kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit kalau di kitab itu kalau saya gambarkan kayak wong boleh duit maka jam itu baline sore ning ora uni duit apa-apa. Timbang makna iki gampang kerja nang bojone wis dewa kasih mas nang omah beras entek. Begitu banget kerja ternyata kodarullah ternyata sing dadi kemudian mandore ora mangkat gajine sehingga ditunda sidane dalam mengkancane ora di duit 35.000 tok. Begitu mulai meledak dheweke bali ngepit karena wis diwaduri nang bojone terus nang sedurung tekan rumah dheweke tuku beras. Begitu tuku beras 10 meter sedurung tekan rumah beras ambrol nang kepeden. Ya. Kayak gitu. Terus kan kalau jatuh kemudian di tanah yang biasa ya masih bisa menguti. Tibane di atas pasir. Kayak ngapa sedih? Kayak ini mungkin calak wong lanang yang seperti itu kayak tiba-tiba aduh bojoku galak mati. Itu meneng ngono ya. Ki jenengane kesusahan yang seperti itu sampean ki diangkat dosane. Padahal boleh jadi mungkin nang rumah di rumah itu kesusahannya itu sudah hilang. Kadang-kadang sampean merasakan seperti itu, monekat esuk tekan sore mikir padahal nang rumah wis hilang susah padahal nang omah pamane sampean wis wingi balikan Bandung. Preman nang jenengan jujuki kae, ternyata nang ala wis dijujuki beras sekintal. Sampean nang kadang-kadang seperti itu yang namanya hidup dan tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Jika pada sakaratul maut tiba, dosa mukmin itu masih ada. Mukmin nek dosane esiana pas sakaratul maut, maka aku Allah akan berikan dia susahnya tatkala sakaratul maut. Terus nek dosane akeh sih engkau dibalas yang terakhir nek pas lagi posisi sakaratul maut. Tujuannya apa? Supaya orang mukmin pulang menuju kepada Allah, dia tidak membawa dosa apa-apa. Tapi kalau konteksnya kafir, innallaha yamdurul kufar. Kalau Allah melihat orang kafir yang hidup di dunia,
Dia memiliki kebaikan, maka aku balas kebaikannya itu di dunia. Mulai dari yaitu mudahnya dia mencapai rezeki, mulai haji kumul sampai orang sendiri bisa dewek-dewek. Ya kan ya, kalau kita pikir-pikir kan kalimatnya oleh Allah tujuannya dibalas kebaikannya itu mulai dari mudahnya di rezeki. Kadang-kadang kita melihat fenomena, ternyata orang-orang yang tidak pernah beribadah, bukan orang muslim, ternyata dia memiliki kekayaan yang banyak, rumah mega pula, mobil di mana-mana, bahkan semua harta benda sampai tidak terhitung jumlah dan nilainya. Tapi kemudian bersamaan dengan itu ternyata Allah memiliki hikmah, Allah balas di dunia. Kalau kemudian nanti dibalas pula dengan kesehatan bugar di tubuhnya, dibalas sehat nih kasih baik apa, dibalas lagi dengan kenyamanan hidup dengan istri dan anak-anaknya, dibalas pula dengan segala keamanan hidup yang ada di dalam kehidupan dunia. Kalau masih ada kebaikannya di dunia, kemudian datang sakaratul maut kepadanya, maka aku Allah akan mudahkan dia tatkala posisi sakaratul maut. Tujuannya apa? Tujuannya tatkala dia pulang tidak membawa kebaikan sama sekali, sehingga yang tersisa hanyalah dosa-dosa. Ini sing disampaikan. Ini sing ini. Media ngedewek uripe sing kepenak nyaman, rezekinya longgar, engkau ninggal kepenak mlebu surga tanpa hisab. Waduh, kepenak kita ini memang sudah menjadi jatah kita ya, artinya seperti itu ya. Gimana? Ini pemikiran saya, mudah-mudahan berwakaf. Iya. Allah itu memberikan rezeki, ini pemikiran saya. Iya. Mudah-mudahan. Iya, gimana? Allah memberikan rezeki kepada setiap hamba. Saya pikir itu, saya gambarkan saja umpamanya ini satu karung lah umpamanya, rezeki itu satu karung. Iya. Nah, rezeki itu ya kembali ke seperti yang dibicarakan sama Pak Ustaz tadi itu. Nah, Allah itu memberikan rezeki itu misalkan seperti kamu ibaratkan seperti beras gitu. Iya. Ada yang nates seperti nates mungkin satu-satu atau dan lain sebagainya, mungkin ada yang sor gitu langsung. Iya. Nah itu bagaimana itu Pak? Iya, kayak gini. Saya maaf. Iya, penting. Ini perlu dipahami terlebih dahulu ya. Yang namanya rezeki itu diambil dari kalimat razaqah yarzuqu rizqan. Rezeki itu satu tidak berwujud hanya harta benda. Sisi yang perlu dipahami, rezeki itu bukan hanya sekedar urusan yang berkaitan dengan masalah perut atau harta benda. Tapi rezeki di luar itu ternyata banyak. Kadang-kadang tidak disadari. Sampean bisa melaku kanan kiri rezeki. Bayangkan saja, kalau suatu saat anak wong melaku, sikil kiri bisa berfungsi, sehingga digeret istilah bahasa kita stroke. Kayak apa? Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk bayar itu? Jadi dewek melihat tubuh kita sudah cukup kok. Coba bayangkan dengan awak dek masing-masing. Berapa nominal yang harus diuangkan ketika Anda melihat nikmat yang ada di dalam tubuh? Tangan bisa seperti ini. Bayangkan kalau suatu saat tangannya ceding-ceding iki, jod sendok bangel. Periksa sampai kau bilang tuh coba. Ya kan ya, ini rezeki loh. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Masya Allah ya. Bayangkan kalau suatu saat ceding-ceding sing gemtok. Punya kau sendok bangel jod kayak gini. Periksa sampai kau berapa coba bayarnya? Banyak. Artinya ini juga rezeki. Yang kedua yang berkenaan dengan harta benda. Ini yang berkenaan dengan harta benda. Di dalam hadisnya disebutkan, innallaha la yaqbidu al-mar'a. Sebenarnya Allah tidak akan mematikan manusia. Hatta yastakmila rizqahu. Sampai kemudian Allah menyempurnakan rezekinya. Dalam kalimat hadis ini, sampean ora bakal meninggal. Sampai nang Allah dituntasna rezekine. Di dalam hadis ini mengandung pengertian juga, sing jenengane rezeki itu tidak mungkin ketukar satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin ketukar dengan satu yang lainnya. Sampai orang bakal meninggal sampai jatah rezekinya sampai. Diibaratkan seperti ini.
Kalau nanti ada orang yang jatah rezeki ini di dunia ini mangan bakwan sejumlah 1.400.000, sedurung mangan bakwan 1.400.000 orang bakal dia meninggal. Iku. Tapi ngonek wis 1.400.000 berarti spol tinggal. Jadi gue. Nah kemudian berikutnya poin yang ketiga bahwa rezeki itu memang telah diatur oleh Allah. Tetapi untuk kelancaran supaya diberatkan seperti orang yang lancar atau seperti aliran air yang deras, maka dipengaruhi oleh beberapa amalan. Satu, doa. Yang kedua, usaha. Yang ketiga yang paling berpotensi adalah sedekah atau sedekah atau berinfak atau yaitu memberikan harta bendanya di jalan Allah. Tapi ingat, sing jenengane bersedekah di jalan Allah orang ini tujuan, nek tujuannya dunia. Tujuannya tetap mengenal Allah lah. Dan amalan sedekah ini bisa menjadi gugur karena tiga. Sering-sering menyebutnya, menyakiti hati si penerima, dan kemudian dia berbuat ria kepada selain Allah. Artinya dia berbuat ria kepada manusia. Aku ora kakek wingi ngene nyumbang mushola, bila sih 3 juta. Senin ngomong, Selasa ngomong, Rebo ngomong, Kamis ngomong, bong saya tek kelung kabeh. Yang seperti ini batal. Atau menyakiti hati si penerima sampai dua adik, nang sampean wis biasa ditulungi. Terus nang sampean terus ngomong mempak dene. Pak De, biasa adikku ya pengguna nanya sampai terus, ya ora kayak mau 3 juta. Dia baik. Iya, Mbak. Adine yang si krungu, hatinya sakit. Dah, kakangku nembeng wis pisan pindho krungu sekeluarga kabeh hatinya sakit, maka ini menjadi sedekah yang tertolak. Kalau seperti ini akhirnya nanti akan membuat seret rezeki ini tidak lancar seperti aliran air. Itu seperti itu diantaranya. Artinya nek memang diibaratkan seperti aliran air yang kemudian deras, dipengaruhi oleh tiga: doa, usaha yang maksimal, kemudian diantaranya memberikan harta bendanya di jalan Allah. Hanya 3 ini. Dan berikutnya adalah kalau melihat amalan-amalan yang lain, silaturahim dan kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, ini juga termasuk bagian dari itu. Banyak poin lah terhadap pemahaman itu. Itu diantaranya itu. Ini sedikit lagi dari Bang. Iya. Permukaan kata muslim. Tadi kan kalau mendoakan supaya musuh itu katakanlah menjadi hasil muslim itu tidak boleh. Iya. Kalau kita mendoakan kepada muslim yang baik seperti itu, mereka harus segera insaf seperti jalan Rasulullah pada saat dilempari batu, dia mendoakan supaya mereka sadar dari dosa itu boleh. Maksudnya mendoakan musuh, katakan tadi kan disinggung. Kita juga doa yang berhalang tidak boleh. Mendoakan supaya kalau kita mendoakan supaya hancur. Kalimatnya di sini kan perlu digarisbawahi mukmin atau muslim. Kalimatnya mukmin atau muslim. Nah, ketika penggunaan kalimat yang ngadubun, kalau dalam hadis Rasulullah kan kalimat yang ngadubun yang diartikan musuh, ini berarti mengacu kepada orang musyrik, orang kafir, atau orang yang betul-betul memusuhi Islam. Tapi kalau notabene dia muslim, notabene dia mukmin, maka kita haram hukumnya mendoakan keburukan bagi mereka dan Allah tidak mengabulkan. Tapi perlu diingat, muslim lebih mukmin ini juga yang termasuk di dalamnya itu diantaranya adalah yang termasuk di dalam nilai-nilai syariat sebagai muslim atau sebagai mukmin. Kalau dia terbukti ternyata kemudian keluar dari tatanan Islam dan tatanan mukmin, berarti termasuk kategori orang di luar Islam atau orang di luar iman. Permusuhan antara terjadi pembicaraan di musola, terkait dengan gambaran terkait dengan takdir yang ini itu adalah pengungsuan. Itu mendoakannya supaya mereka insaf itu maksudnya. Tidak apa-apa. Kalau kita mendoakan sama mukmin supaya insaf, mungkin panjenengan lihat misal contoh. Ukurnya itu sebetulnya kalau kita seperti Rasulullah kan jelas Rasulullah adalah orang yang tapi kalau ukurnya yang betul kita atau mereka itu yang dinilai untuk. Kalau tadi membahas antara takdirnya berbeda, kemudian permusuhan, kita mendoa supaya mereka insaf gitu ya. Salah satunya, nah itu kalau ukur yang benar kita atau dia gitu maksudnya.
Ini seperti ini ya. Ini kan berarti duduk permasalahannya kembali kepada fikih tadi ya. Ini kan masalahnya takbir misal. Takbir itu kan satu, misal ada orang yang kemudian ke sini. Ya gambarnya contohnya, kebetulan contohnya kan tadi seperti itu. Seperti ini ada hadisnya sahih. Singkat saja. Ini ada hadisnya sahih. Suatu saat kemudian padu misal. Ya maka ini haram untuk kemudian saling mendoakan kejelekan sama satu yang lainnya. Karena dua-duanya ini benar, ada hadisnya semuanya. Siapa lantas yang benar? Salah semuanya karena padu. Nek wong muslim kemudian salah kabeh, padu pemain. Rasulullah pernah ditanya, siapa muslim yang benar? Tatkala ada dua muslim bertengkar, yang membunuh atau yang dibunuh? Kata Rasulullah, keduanya masuk di dalam neraka. Loh, kenapa yang masuk neraka semuanya Rasulullah? Apakah kecuali kalau saya yang membunuh? Iya, saya yakin dia adalah orang yang masuk ke dalam neraka kalau kemudian dia yang membunuh. Tapi yang dibunuh juga memiliki tujuan untuk membunuh, tapi kebetulan dia dibunuh. Sehingga ini menjadi hukum. Kalau ada dua orang mukmin berseteru, berarti salah kabeh. Ya, apalagi dalam perkara tatanan fikih sing janjane pada orang ngerti kabeh. Jadi mukmin berseteru asal konteksnya mukmin itu Islam, kalau berseteru kemudian maka salah kabeh. Bahkan kalau dalam perkataan ulama, kalau anda itu melihat keburukan kawan sahabat mukmin muslim, mendengarnya di telinga, maka cari alasan 70 alasan untuk menghindar. Sampai kalau suatu saat misal ana wong kandah kancang ngaji seperti ini, kayak seperti ini, jangan tutup telinga. Cari alasan sampai 70 kalimatnya untuk tidak ingin mendengarkan hal itu semuanya. Ini seperti itu. Sehingga kalau muslim dengan muslim bertengkar ya salah kabeh. Contohnya dalam hadis Rasulullah tadi. Ya, itu seperti itu. Makanya dilarang untuk saling mendoakan keburukan. Tapi nah sehingga kalau seperti itu supaya insaf ya, insaf sing doa sing dia yang mudah-mudahan sing bertengkar insaf. Itu ya gitu seperti itu. Iya, mudah-mudahan sing bertengkar insaf aja bertengkar lagi. Ukuran sing bener berarti wong sing doa ketelu. Sing doa ya Allah, mudah-mudahan dua orang itu kemudian insaf tidak saling bertengkar. Iki sing bener. Iya, ketiga untuk teknologi ya. Ya karena bertengkar masalahnya, ya gitu. Bertengkar. Iya, bertengkar ya orang ketiga kan. Karena kayak gitu. Itu diantaranya itu, wah asik. Kayaknya ngaji fikih ramen ya. Ngaji fikih ramen. Oh iya gimana? Terkait kegiatan setiap muslim kan ada sholat jamaah. Iya. Ketika sholat jamaah ada orang yang keluar. Iya. Boleh dikatakan masuk. Iya. Kemudian ketika orang itu sudah rukuk, imam apakah itu bisa dianggap Satu rakaat. mengikuti satu rakaat itu atau mungkin mengulang untuk rakaatnya? Iya. Terus yang kedua, ketika orang itu rakaat yang terakhir itu harus mengulang seperti ketika terlambat, apakah orang itu harus membaca hanya Fatihah saja ataukah dengan suratan? Itu jadi masih. Iya. Ini terkait masalah fikih ini terkait masalah sholat panjenengan jadi masbuk, masuk ke masjid atau ke musola, mendapati imam sedang ruku, sampean terus mendu ruku, sing dadi pertanyaan, apakah itu sudah dihitung satu rakaat? Ini dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa itu tidak termasuk satu rakaat, satu pendapat. Nah, pendapat ini contohnya ya. Pendapat ini hari ini kebanyakan alasannya karena la tasihu raqnatus sholati, tidak sah sholat. Kalau kecuali yang dibacakan umul kitab, rasa sholat kecuali sing diwacakan umul kitab. Sehingga ini digarisbawahi nek suatu saat dewek maca al-fatih berarti itu musyrikat. Ini juga menunjukkan pengertian bagi anda yang mengikuti paham ini. Sampai suatu saat sholat nembetikan ihdinas siratal mustaqim, imam wis ruku sampai nulis sempurna, berarti sampai kudu bilih diserkan. Kalau panjenengan mengikuti pendapat yang pertama, gitu hati-hati loh. Sampai buk nanti rakaat sing ketelu kepapat, kadang-kadang ngelantur wong sholat jamaah. Kan iya ya,
Wih, wis Allah Akbar dek nembe ihdina esal jenengan dalam satu rakaat 4 rakaat misal sholat isya jenengan membaca Al-Fatihahnya sekalipun kurang walau dolin karena wis ruku jenengan urung lengkap kirung itu membaca surat Al-Fatihah engko berarti kudu menyat maning resikone nang sing dia sing kurang ngerti paham itu kayak dening sholat misalnya ping 5 ya kan ya ini satu pendapat mengatakan seperti itu. Dua pendapat. Yang kedua, tetap dihitung 1 rakaat berdasarkan sahabat yaitu Rasulullah tatkala masuk mendapati rombongan sholat jamaah itu sedang ruku sehingga dia dengan bersegera masuk ke barisan lantas kemudian ikut ruku. Setelah itu hadir kepada Rasulullah ditanyakan kepada Allah dan Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulangi sehingga menjadi dalil nek metuki ruku berarti termasuk bilangan 1 rakaat ning anak kalimat seterusnya ning aja sering-sering abuna-buna ya nah berarti nek anak dua pendapat ini panjenengan silakan pilih yang mana. Kalau saya pribadi berarti orang ini gak patokan jenengan uni beda dengan saya. Kalau saya pribadi melihat kondisional dan lebih sering, lebih dominan saya menggunakan pendapat yang kedua. Karena kalau panjenengan mengikuti pendapat yang pertama repot dulu. Artinya memungkinkan jenengan sholat Jumat misalnya. Jenengan udah datangnya pertama kali. Tapi jenengan karena kemudian begitu namburi, jenengan begitu maca ihdina siratal mustaqim imannya wis Allahu Akbar berarti jenengan terhitung 1 rakaat. Kalau panjang mengikuti pendapat yang pertama, dan itu. Kemudian yang kedua itu ketik mau ke biro yang akhirkan menambah sekali lah istilahnya. Iya. Terus menambah rakaat yang terakhir. Bacanya itu ya ini kan ketika kemudian kita menambahnya lagi, misal dia kurang 1 rakaat, kemudian berdiri. Kalau ini untuk sholat subuh, karena kita tahu sing jenengan yang membaca suratan itu sunnahnya itu di rakaat pertama, rakaat kedua. Sehingga untuk sholat subuh dia berdiri lagi karena masbuk, dia yang oleh maca surat Al-Fatihah plus suratan. Tapi ketika dia nambahin go sholat maghrib dan sholat isya, sing 4 rakaat ya cukup Al-Fatihah. Kalaupun jenengan nambah Al-Fatihah tanpa membaca suratan dia sah karena itu wajib rukunnya hanya terkait masalah membaca Al-Fatihah. Adapun membaca suratan untuk tambahan pahala seperti itu diantaranya. Dan perlu diingat kalau menurut hukum misalnya sholat jamaah laki-laki menurut madhab Imam Hambal wajib, menurut Imam Malik lebih dominan wajib, menurut Imam Syafi'i sunnah itu sunnah muakkad. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi persis kayak Imam Syafi'i. Jangan pilih sini sunnah muakkad. Sini muakkad. Mana jadi hukumnya. Jadi kalau kita melihat seperti ini pendapatnya seperti itu. Kalau saya pribadi memilih pendapat yang mengacu kepada wajib. Jangan sampai jadi laki-laki soleha. Iya, yaitu laki-laki sing sholat nanguma. Karena kita tahu perempuan itu adalah perempuan yang soleha, sholatnya lebih bagus nangumai ana wong lanang sholatnya nanguma terus berarti laki-laki soleha. Tinggalin jilbabnya sob. Diantara sekat ya. Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.